Hai guys, kembali lagi dengan Botif, Bobby Detektif, yang bosan dengan orang yang manipulatif. Jadi gue mau kasih pandangan tentang statementnya Dewi Persik di video ini. Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif ratingnya bagus ya. Nggak bagus ratingnya. Biasa aja. Biasa aja, berarti kan buzzer berarti. Iya, gue akan bahas ini dari sisi bisnis. Buat yang tanya, kok nggak bahas tentang akreditasi, verifikasi, dan lain-lain? Gue ya, ketika gue nggak ngerti suatu hal, gue nggak akan ngomong tentang hal itu di sosial media. Apalagi ngomong dengan penuh keyakinan. Ya nggak, Mbak DP? Ya, meskipun gue udah tanya-tanya sama Mbak Sandri terkait hal ini, dan dia berhasil buat gue jadi paham, tapi tetap 5 menit pemahaman gue tentang itu nggak akan bisa mewakilkan argumen gue nantinya. Oke, kita back to topic. Undang Doktif kirain bakal naikin rating televisi, ternyata enggak. Kira-kira kenapa ya? Dalam mengevaluasi output pada suatu bisnis, biasanya ada dua faktor yang menyebabkan output tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini, outputnya adalah rating televisi. Di bisnis lain mungkin ada outputnya sales, ada juga yang outputnya pengguna aktif, dan lain-lain. Faktor ini terbagi dua, faktor eksternal dan faktor internal. Sesuai namanya, faktor eksternal itu dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Dalam hal ini, Doktif sebagai bintang tamu dan audiensnya pagi-pagi ambiar sebagai konsumennya. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh entitas itu sendiri. Dalam hal ini adalah pihak televisi, host, maupun tim kreatif pagi-pagi ambiar. Sampai di sini paham ya perbedaannya? Gua sebagai business owner, atau kalian sebagai business owner, atau siapapun di luar sana sebagai business owner, jangan pernah meletakkan faktor eksternal menjadi faktor terbesar dalam suatu kegagalan. Di dalam prinsip stoik, kita bisa mengimplementasikan dalam bisnis kita. Bagaimana kita harus tetap fokus pada faktor internal yang bisa dikontrol dibanding fokus pada faktor eksternal yang memang tidak bisa dikontrol dan harus kita terima. Oleh sebab itu, dalam kegiatan mitigasi risiko, biasanya setiap organisasi itu fokus memitigasi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan atau yang berisiko tinggi. Nah, dalam konteks rating TV yang dimaksud Mbak DP, yang seharusnya dipertanyakan adalah faktor internalnya. Pertama, apakah tim sudah mengecek histori dan profil dari bintang tamunya? Kalau sudah, yang kedua, apakah kategori bintang tamu sudah sesuai dengan value dan produk yang ditawarkan oleh acara Pagi-Pagi Ambiar? Pertanyaan gue dari acara Pagi-Pagi Ambiar, apa sih yang ditawarkan ke audiens? Tontonan yang menghibur kan? Obrolan yang menghibur kan? Gue cek di YouTube mereka, mayoritas konten yang disajikan di YouTube mereka itu, bintang tamunya itu kalau nggak tentang sesuatu yang menghibur, ya tentang sesuatu yang viral-viral. Sangat sedikit sekali tentang edukasi. Apalagi sosok Doktif ini kan dikenal sebagai edukator yang cukup segmented ya. Ya karena bukan edukator secara general, melainkan edukator spesialis skincare. Yang ketiga, apakah tim Pagi-Pagi Ambiar mengenali target audiensnya sendiri? Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini penting? Karena kalau ketiga pertanyaan ini tidak muncul di benak tim kreatifnya ketika menyusun acara kemarin, ya lu bakalan ambiar sih acaranya. Doktif itu hadir sebagai edukator skincare ya, yang mana fokusnya edukasi, bukan hanya tentang kontroversi. Gue yakin kalau Pagi-Pagi Ambiar ngundang Pak Win, kalian tau Pak Win kan? Itu pasti ratingnya juga bakalan turun, percaya sama gua. Kalau lu punya produk tayangan konten yang audiensnya itu masyarakat yang mencari hiburan, ngapain lu kasih tayangan konten yang sosok bintang tamunya itu dikenal sebagai edukator? Ini belum lagi dielaborasi dengan usia masyarakat yang menonton TV saat ini. Karena gue nggak punya data terkini terkait usia audiens televisi zaman sekarang, jadi gue nggak bisa elaborasi dengan itu. Udah, sekarang gini aja, Pagi-Pagi Ambiar kan juga tayang di YouTube ya. Sekarang kita bandingin aja tayangan YouTube yang ada Doktifnya dan yang nggak ada Doktifnya. Coba kalian cek sendiri. Coba Mbak DP cek sendiri. Gue tungguin deh 5 menit. Mana? Banyakan mana? Jadi sebenarnya yang bikin ratingnya turun itu siapa? Doktif atau pihak internal kalian sendiri? Nah, kalau dari 3 poin tadi itu tidak dianalisa terlebih dahulu sebelum mengundang bintang tamu, ya berarti kesalahannya itu ada di pihak internal. Nah kan lumayan program Pagi-Pagi Ambiar gua evaluasi biar kalian kedepannya bisa lebih selektif lagi dalam memilih bintang tamu yang sesuai dengan konten yang kalian tawarkan kepada audiens kalian. Biar yang kalian undang tuh nggak asal viral aja dan bisa naikin rating kalian. Nah gimana? Gampang kan? Gue percaya banget kalau circle itu sangat berpengaruh terhadap jalan hidup kita. Either lo jadi orang yang benar atau yang salah, gue sangat yakin itu dipengaruhi oleh circle kita. Gue pernah punya teman yang dulunya baik, tapi seiring berjalannya waktu, dia dikelilingi oleh circle-circle yang kurang baik, ya dia jadinya menjadi orang yang kurang baik. Dan juga sebaliknya, gue juga dulu punya teman yang bisa dibilang cukup bandel. Tapi karena sering berjalan waktu, dia akhirnya memiliki circle yang orang-orang baik. Dan sekarang dia menjadi orang yang sangat-sangat 180 derajat berubah dari dia yang dulu.
Dan gue juga selalu mengaitkan pengaruh circle itu menjadi salah satu faktor kemiskinan struktural. Yang mana kita tahu sendiri lah, di negara kita ini kemiskinan struktural itu nyata adanya. Dan salah satu faktor yang bisa memutuskan rantai kemiskinan struktural itu adalah circle. Ketika lu berada di lingkaran kemiskinan struktural dan lu memiliki circle yang auranya cukup negatif, ya maka bisa dipastikan lu tidak akan bisa memutus rantai kemiskinan struktural. Begitu sebaliknya, lu juga bisa memutus rantai kemiskinan struktural dengan circle yang positif. Tapi biasanya circle ini sering berubah-ubah, tergantung kondisi dan strata sosialnya. Bisa jadi kita tahun ini bersirkel dengan si A, bisa jadi tahun depan kita bersirkel dengan si B. Yang tadinya lu udah sukses mengangkat derajat lu dari orang daerah menjadi orang kota, yang tadinya miskin menjadi kaya, tapi perpindahan circle yang kurang selektif, maka lu juga bisa kembali ke kemiskinan dan kehancuran lu sendiri. Nah makanya lu kalau punya circle yang bener-bener aja kak